iptek yang ada di bidang politik. Nah, kami pertama-tama ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Intan, ada Alfatia, ada Musa, dan saya sendiri. Tebak siapa? Ya, saya Pierre Nathanael Franciscus Sirait. Itu dia. Oke, kita ke yang pertama dulu ya. Yang pertama, apa itu iptek? Nah, saya bacakan sedikit. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, mengutip dari buku pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi Karya Wahyudin dan kawan-kawan tahun 2009. Ilmu merupakan pengetahuan yang sudah diklasifikasi dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif dan diuji kebenarannya secara ilmiah. Jadi disimpulkan bahwa pengertian iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan suatu pengetahuan alam atau menjadi wawasan seseorang mengenai bidang teknologi. Iptek juga mencakup penemuan baru yang berhubungan dengan bidang teknologi itu sendiri. Kemajuan iptek adalah suatu hal penting dalam peradaban dunia. Oke, kita lanjut ke dampak positif kemajuan iptek dalam bidang politik. Apa saja kalau bacakan bisa? Dampak positif kemajuan iptek dalam bidang politik ada 3, yaitu 1. Dalam demokratis. Salah satu tujuan utama dalam penggunaan politik dibantu dengan teknologi informasi adalah adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. 2. Cepat, nyaman, dan efisien. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. 3. Politik internasional. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Oke. Ya, dampak lainnya bisa dibacakan lagi? Dampak positif lainnya yaitu ada menegakkan nilai-nilai demokratis, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi di banyak negara, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah, adanya keterbukaan antar masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional, partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia, adanya kebebasan akan meningkatkan kualitas dan kreativitas diri. Oke, selanjutnya dampak negatif kemajuan iptek dalam bidang politik. Dibacakan Intan, kalau Intan membacakan. Dampak negatif kemajuan iptek dalam bidang politik. Yang pertama, munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Para pelaku gerakan tersebut umumnya pintar memanfaatkan teknologi seperti keterampilan merakit senjata, bom, dan lainnya. Yang kedua, ada terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoax terikat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, public figure, hingga mudahnya informasi palsu merebak tak terkendali. Yang ketiga ada privasi. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Dampak negatif lainnya yaitu timbulnya fanatisme nasional, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Timbulnya gelombang demokratisasi dambaan akan kebebasan. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Internasional selalu mengarah kepada persekongkolan. Adanya konspirasi internasional yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Nah, selanjutnya kita ke pencegahannya. Pencegahan dari dampak negatif dibacakan tadi dari Intan tadi. Lanjut, tolong dibacakan Okta. Ada pencegahan dampak negatif dalam membuat kegiatan politik menggunakan teknologi informasi menjadi nyaman. Maka dampak negatif yang harus
sebagai berikut. Yang pertama itu, masyarakat diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi. Karena tanpa adanya pemahaman akan teknologi informasi, kegiatan ego sendiri tidak akan berjalan. Yang kedua itu ada kegiatan negara sendiri menunjukkan transparansi pada masyarakat. Kegiatan yang ditutup-tutupi oleh negara akan memberikan rasa tidak percaya dari masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh tentang etika dalam teknologi informasi agar dapat membentengi diri dalam penyalahgunaan privasi, baik itu dari segi orang lain maupun negara. Kembali selanjutnya peranan media sosial bagi bidang politik. Peranan media sosial dalam bidang politik yaitu peranan media sosial dalam melakukan aktivitas virtual yang memberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas yang diharuskan hadir dan bertatap muka. Namun ada suatu kendala yang menghambat kemudian bisa dilakukan dengan cara virtual. Ketika sedang berperan di dalam bidang politik, komunikasi yang baik dan wawasan yang luas sangat dibutuhkan karena dalam prosesnya bukan hanya mempunyai nyali untuk tampil dan berbicara saja. Maka dari itu, media mempunyai peran penting untuk bisa memperoleh informasi dan wawasan yang lebih luas dan harus tetap diperhatikan dengan semuanya. Nah, itu dia semuanya ya yang sudah kita bacakan dari pengertian, dampak positif, dampak negatif, pencegahan dampak negatif, dan juga tadi yang terakhir ada peranan media di peranan impact dalam bidang politik ya. Nah, intinya kita tuh harus bisa menjaga diri kita sendiri agar tidak terjerumus ke dampak impact yang buruk tadi, dan menjaga pikiran kita, pola pikir kita untuk terus maju menggunakan impact ke arah yang positif. Mungkin kita akan menghindari cybercrime gitu kan, kayak entah pencemaran nama baik atau kita sudah belajar hacking, kita menjebol keamanan pemerintah, itu jangan. Oke? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.